Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengasramaan Honako sebagai lembaga pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darussalah Jember. Saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung di sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan dalam sosial dan budaya manusia. Lembaga atau institut yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pengertian fisik, lembaga disebut juga dengan bangunan, dan dalam non-fisik disebut dengan pranata. Menurut Hasan Langgung, secara terminologi, lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarad, suatu konsep yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi, dan sebagainya, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja ataupun tidak untuk mencapai tujuan tertentu, dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kutab, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang profil pendidikan pesantren Darussalah. Pondok Pesantren Darussalah Jember berdiri pada tahun 1965 yang didirikan oleh almarhum Kiai Yusuf Muhammad. Sepulangnya dari Madinah, beliau berinisiatif untuk mendirikan pondok pesantren. Sepulangnya dari Madinah, banyak kegiatan yang telah menanti Kiai Yusuf Muhammad. Salah satu kegiatan adalah mengisi kajian di salah satu organisasi masyarakat yang ada di sekitar. Gus Yus, sapaan akrabnya, mulai meresmikan Pondok Pesantren Darussalah pada tanggal 27 Rajab 1987 yang terletak di Jalan Muhammad Yamin, Tegal Besar, Jember, di atas lahan seluas 8 hektar. Peletakan batu pertama pada pembangunan Pondok Pesantren Darussalah ini dilakukan oleh Kiai Sya'ad Samsul Arifin, seorang ulama terkenal yang berasal dari Situbondo. Waktu itu Kiai Sya'ad Samsul Arifin merupakan seorang yang dituakan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saat Nahdlatul Ulama berada di ambang kehancuran karena adanya badai konflik internal, beliaulah yang mencari jalan solusi dari permasalahan tersebut, bersamaan dengan para ulama lainnya seperti Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Ali Maksum. Setelah dilakukan pembangunan, proses pesantren Darussalah ini menjadi pondok pesantren yang banyak diminati oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangnya zaman, pesantren Darussalah juga membangun sekolah umum seperti TK, SD, SMP, SMA unggulan, MA atau MAK, dan lain-lain. Sampai pada saat ini Pondok Pesantren Darussalah berkembang dan menjadi besar yang berbasis ilmu pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Honako sebagai sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darussalah. Honako adalah sebuah pemondokan di mana para murid dapat tinggal dan sekaligus sebagai tempat latihan mistik. Tidak ada kesepakatan tentang asal muasal kata Honako, tetapi besar kemungkinan kata ini berasal dari bahasa Persia. Honkoh baru mendapat perhatian para sejarawan setelah abad ke-4-10. Pada abad ini, Honko telah dikenal secara luas di daerah Khurasan dan Transoksian. Di penghujung abad yang sama, 10 Masehi membawa angin baru bagi perkembangan Honko. Asosiasi dan para sufi menjelaskan semakin jelas. Secara fisik, Honko semakin berkembang dan mencakup beberapa bagian baru, misalnya kompleks pemakaman untuk para sufi sendiri. Makam-makam ini mengandung peziarah kadangkala dan jumlah besar. Satu sisi lain, dinamika Honko sebagai salah satu lembaga sufi. Kehidupan Honko sangat religius dan berciri sufi. Segala kegiatan harus mempunyai hubungan dengan penyucian diri dan pendekatan diri kepada Allah. Dengan adanya sistem Honako di Pondok Pesantren Darussalah ini bertujuan agar para santri bisa dengan nyaman dalam berproses belajar untuk memperdalam kajian-kajian ilmu agama.
Sebagaimana layaknya sebuah lembaga, pondok pesantren Darussalam memiliki aturan dan tata krama yang harus ditaati oleh para santri. Aturan-aturan yang harus ditaati oleh santri diantaranya: yang pertama, santri diharapkan untuk memperhatikan kebersihan, baik kebersihan secara fisik maupun batin. Santri diwajibkan membersihkan tempat ibadah asrama dan diri sendiri agar terjauh dari niat dan keinginan jahat, sehingga santri dianjurkan untuk memelihara wudhu. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan qiyamul lail untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menggunakan waktu setelah salat subuh untuk berzikir, membaca Al-Quran, serta memanjatkan doa sebanyak-banyaknya guna memohon ampun kepada Allah. Yang kelima, melakukan sholat duha berjamaah. Yang ketujuh, membaca manaqib setiap hari Kamis. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan rutin sholawat Nabi yang dilaksanakan setiap hari Minggu malam. Yang kedelapan, wajib mengikuti kelas diniyah, karena disinilah para santri mendapatkan pelajaran-pelajaran agama seperti fikih, tauhid, dan kitab-kitab lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kajian kitab-kitab. Kajian kitab-kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Darussalam menggunakan metode sorongan dan badongan. Metode ini sering digunakan oleh pesantren-pesantren lainnya. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta, yang artinya melalui, dan hodos, yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sorongan berasal dari kata sorong, yang artinya menodorkan. Metode sorongan ini merupakan bentuk metode yang dianggap rumit. Hal ini dikarenakan metode tersebut sangat memerlukan kesabaran, kerajinan, kedisiplinan santri secara pribadi. Sorongan artinya belajar secara individu, di mana seseorang santri berhadapan langsung dengan seorang guru dan terjadi interaksi saling mengenal antara keduanya. Metode bandongan atau bisa disebut dengan wetonan. Secara bahasa, bandongan berasal dari ngabandungan, yang artinya menyimak atau memperhatikan secara sesama. Sedangkan secara istilah adalah transfer keilmuan di pondok pesantren dengan cara mengajarkan membaca kitab, menerjemahkan, dan menerangkan, sedangkan para santri mendengarkan, memahami, dan mencatat apa yang diajarkan. Metode bandongan ini memiliki nilai keunggulan tersendiri, seperti pemahaman yang baik karena sering diulang-ulang, sangat efisien, dan mengajarkan ketelitian suatu materi yang sulit, meminimalisir pemahaman yang melenceng dari materi yang telah ada. Adapun kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Darussalam, yang pertama ada Fathul Qorib, yang kedua Riyadhus Shalihin, yang ketiga Aqidatul Awam, yang keempat Imriti, yang kelima Fikih, yang keenam Imriti, yang kedelapan Safinatun Najah, yang kesembilan Jurumiyah, yang ke-10 Shorof, yang ke-11 Wasoya, yang ke-12 Wasiyatul Mustafa. Adapun jadwal kegiatan Pondok Pesantren Darussalam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.